Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Thierry Nakaberio. Saya kali ini ingin membahas tentang materi mata kuliah landasan ilmu pendidikan mengenai batasan, hakikat, dan faktor-faktor dalam pendidikan. Oke. Tujuan dari presentasi kali ini adalah mampu untuk memahami batas sistem pada pendidikan, mampu memahami faktor pada pendidikan, mampu memahami hakikat pendidikan, lalu juga mampu memahami tujuan dari pendidikan, serta mampu memahami pandangan pendidikan yang sesuai untuk bangsa. Landasan pendidikan, batasan, hakikat, dan faktor dalam pendidikan. Manusia adalah kunci yang harus dilihat terlebih dahulu untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih detail pada beberapa perspektif tentang naluri manusia. Batasan sistem. Batasan sistem mempengaruhi pendirian pendidikan hingga batas tertentu. Batas sistem membatasi batas antara sistem kerja dan sistem kerja yang berbeda, serta iklim atau lingkungan luarnya. Hambatan sistem memungkinkan sistem kerja untuk dianggap sebagai satu kesatuan, sejauh mungkin menunjukkan ruang lingkup tertentu dari sistem. Lalu ada juga mengenai faktor-faktornya. Faktor-faktor penentu dalam pendidikan terdapat banyak sekali, dari sisi peserta didik, pendidik, alat, lingkungan, tujuan, dan banyak hal lainnya. Hal tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu setelah batasan-batasan pendidikan telah terbentuk, agar dapat menetapkan hakikat dari pendidikan itu tersendiri. Membahas tentang hakikat pendidikan sendiri merupakan sebuah usaha di mana usaha tersebut dilakukan secara sadar dan terencana agar dapat membuat suasana belajar dan hubungan antara pendidik serta peserta didik menjadi lebih aktif. Pandangan pada pendidikan yang sesuai. Setelah keaktifan dari peserta didik dan pendidik sudah berjalan dengan baik, penilaian akan menjadi poin selanjutnya yang akan membantu memberikan nilai pada pendidikan ini. Dengan penilaian, kita bisa melihat keberhasilan suatu konsep. Penguasaan keberhasilan suatu konsep menjadi pembuktian pada peserta didik kalau mereka memiliki kemampuan berpikir yang tinggi. Ilmu pengetahuan pun semakin hari semakin terus beradaptasi. Perkembangan pendidikan yang menuntut pemahaman akan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan perkembangan itu, teknologi harus ikut terus berkembang seraya berjalannya perkembangan zaman. Lalu, hal yang sedang merayap di sekitar kita saat ini, pada zaman ini, dalam dunia pendidikan modern, adalah pembentukan Higher Order Skills Thinking atau HOTS biasa disebutnya. HOTS ini merupakan tingkatan lebih lanjut dari pemikiran yang memfokuskan pada penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan, penalaran, problem solving, memutuskan suatu hal, dan menentukan atau merumuskan suatu hal yang baru. Pembentukan HOTS sendiri bisa menjadi sebuah cara untuk membuat pendidikan lebih berkembang, yang mana membuat para peserta didik bangsa ini tidak ketinggalan dari peserta didik bangsa lain yang sudah lebih dulu maju dalam hal pendidikan. Dalam penyampaian pembelajaran atau interaksi antara pendidik dan peserta didik, diharuskan menggunakan kata-kata yang baik. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang baik diharuskan dengan cara sebaik mungkin, dengan memahami struktur bahasa dan tata bahasa. Dalam konteks pembelajaran pada peserta didik,
Kompetensi gramatikal memang harus dikembangkan agar mereka dapat menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi yang baik. Dengan penyampaian tata bahasa yang baik, karakter dari peserta didik pun akan mulai menjadi baik dengan menggunakan metode literasi, di mana yang artinya adalah kemampuan membaca dan menulis secara tidak langsung akan terlatih dengan sendirinya. Hal ini perlu dilakukan untuk membentuk karakter di sekolah ataupun di tempat di mana terjadinya situasi pendidikan. Selain dengan pembentukan karakter, seperti sedikit disinggung di beberapa paragraf sebelumnya atau di atas, pembelajaran pun diharuskan memberikan ilmu pengetahuan, kemampuan dan keterampilan memecahkan masalah. Hal yang paling signifikan dalam membantu persoalan ini adalah dengan mempelajari komunikasi matematika. Sekarang kita akan beralih kepada komunikasi matematis. Pemecahan masalah sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana setiap waktu akan ada persoalan-persoalan yang kerap membutuhkan pemikiran kita untuk menyelesaikannya. Dengan kreativitas dan logika sistematis yang membuat perkembangan dan ilmu pendidikan terus-menerus berkembang sesuai zaman. Kemampuan komunikasi matematis memiliki beberapa makna atau artian, yaitu pertama, suatu proses yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, pesan, serta peningkatan pembelajaran matematis menuju konteks yang baru. Kedua, kemampuan untuk mengerti dan memahami struktur, ide, angka, logika, diagram, dan tabel yang mana bisa digunakan untuk membantu memecahkan suatu permasalahan. Pandangan pendidikan. Pandangan pendidikan di Indonesia memang kurang menarik masyarakatnya. Karena hal itulah dibutuhkan kreativitas dan karakter bangsa yang membantu agar pendidikan di negara ini semakin bertambah dalam segi kualitas. Dengan begitu, tujuan negara untuk mengembangkan negaranya sendiri dengan bantuan masyarakat yang cerdas dan kreativitas dapat terlaksanakan. Dengan perkembangan menjadi lebih baik suatu negara, dengan fondasi masyarakat yang cerdas, angka kelayakan hidup masyarakat pun akan menjadi lebih baik dan meningkat dengan pesat, yang mana adalah suatu tujuan dari pendidikan. Sekianlah sekedar presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Saya harap ini bisa membantu untuk para pemirsa atau para yang memperhatikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.